Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Dan di sini saya ingin berbagi sebuah informasi terkait Pi Network yang sangat luar biasa dan sangat luar biasa ini. Tentu saya akan membacakan informasinya nanti. Harap sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Dan akan kita lanjutkan ke informasinya di sini. Ini dari jakartainsider.id ya, yang mana keterangannya revolusi cryptocurrency Pi Network bakal menjadi aset berharga dan paling banyak diburu manusia. Oke, apa saja penjelasannya nanti langsung saja di sini ya. Saya bacakan tentunya. Revolusi cryptocurrency Pi Network bakal menjadi aset berharga dan paling banyak diburu manusia. Berita dari Jakarta Insider, sejak diluncurkan pada April 2019 silam, jagat cryptocurrency diguncang dengan kehadiran Pi Network yang menawarkan kemudahan dalam proses penambangan serta ekosistem dan utilitas yang menyertainya. Nicholas Kokalis, Cheng Diovan beserta core team sangat meyakini bahwa kehadiran Pi Network yang diperuntukkan bagi orang biasa itu bukan saja hanya sebagai cryptocurrency semata. Lebih dari itu, Pi Network adalah solusi untuk aktivitas manusia di jagat digital hari ini dan seterusnya ya. Tentu dalam artian ini yaitu Pi Network akan menjadi mata uang digital masa depan ya. Dan kita lanjutkan di sini, bersaing dengan cryptocurrency yang telah lebih dulu ada, Pi Network menawarkan uang digital ini dengan membuat ekosistem serta utilitas yang hadir di semua lini kehidupan manusia. Ini berbeda dengan kebanyakan cryptocurrency yang sudah lebih dulu lahir. Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, dan core team sangat serius melakukan perbaikan demi perbaikan menuju kesempurnaan ekosistem dan utilitas Pi Network agar bisa menjawab kebutuhan manusia sebelum memasuki fase open mainnet. Saat ini Pi Network masih berada di fase close mainnet, di mana koin itu belum memiliki harga, tapi sesama perintis atau pionas pengguna Pi Network sudah bisa melakukan transaksi P2P menggunakan metode barter ya. Dan pada saat enclose mainnet inilah kita diharuskan untuk membentuk nilai Pi tersebut. Oke, harap dipahami. Tentu ini sudah sering saya ulas dan saya himbau kepada sahabat pionas semua agar berpartisipasi. Namun kalau keberatan ya nggak usah ya, nggak ada paksaan. Saya hanya menghimbau bagi yang mau saja untuk berpartisipasi dalam melakukan P2P ya, sesama pionas barter dengan mengacu pada nilai konsensus global yang sudah dikenal di seluruh dunia oleh para pionas ya, yaitu senilai 314.159 US dollar. Oke. Dan kita lanjutkan di sini, dilansir dari www.bsc.news. Aktivitas kebanyakan cryptocurrency yang telah ada lebih bersifat spekulasi harga koin kripto itu tanpa ditopang dengan ekosistem manapun. Utilitas yang memadai, tak heran nilai koin kripto itu berfluktuasi gitu ya dengan hebat. Kadang naik tinggi, kerap juga turun secara drastis. Berbeda dengan Pi Network, sejak kehadirannya dan menjelang fase open mainnet lebih berfokus pada pembangunan dan pengembangan ekosistem dan utilitas koin Pi. Hal ini bertujuan jangka panjang, bukan hanya sesaat saja ya. Udah jelas ya Pi Network.
Cheng Diovan, doktor bidang digital antropologi sekaligus direktur proyek Pi Network, mengatakan bahwa kebanyakan ekosistem cryptocurrency yang telah hadir sebelumnya lebih bersifat jangka pendek karena utilitas koin kripto mereka sebagian besar hanya fokus pada apa yang dapat diperoleh pengguna dengan harga koin itu. Berbeda dengan Pi Network yang lebih mementingkan tujuan jangka panjang, yakni bagaimana cryptocurrency yang lahir dari Stanford University ini memberi solusi dan mengatasi berbagai kebutuhan praktis penggunanya di dunia nyata. Tak heran saat fase enclosed mainnet ini Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan dan core team lebih banyak mematangkan ekosistem dan membentuk utilitas yang lebih luas untuk kepentingan umat manusia. Jadi sungguh mulia ya tujuan dari pihak core team maupun Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan. Apakah kalian tidak malu selama ini ikut di Pi Network namun kerjaannya hanya protes dan nyinyir gitu ya? Bagi saya sungguh memalukan tentunya ya. Dan di sini kita lanjut, Pi Network sangat berbeda dengan proyek cryptocurrency lainnya yang telah ada. Sebagian besar proyek mereka hanya bertujuan agar terdaftar di bursa cryptocurrency supaya bisa mendongkrak harga koinnya. Udah jelas di sini ya. Pi Network dan cryptocurrency lainnya sangat-sangat jauh berbeda tentunya, oke? Dan kita lanjutkan di sini, sementara Pi Network menghindari tujuan spekulatif itu dan percaya bahwa kunci kesuksesan sebuah cryptocurrency adalah ekosistem yang dibangun, dapat menyediakan layanan nyata dan menjawab semua kebutuhan pengguna, kata Cheng Diovan yang berasal dari negeri tirai bambu ini. Fokus Pi Network adalah penambangan cryptocurrency yang mudah, dapat diakses oleh siapapun dengan hanya menggunakan telepon seluler, membangun utilitas yang luas sesuai kebutuhan pengguna, dan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi semua aktivitas dicatat dengan ketat dan akurat. Dalam brainstorm Pi Network, utilitas yang sementara dikembangkan menjelang Open Mainnet ini selain marketplace adalah Pi Digital Payments, Pi Banking yang menghubungkan dengan bank-bank konvensional untuk urusan transaksi. Jika melihat skema Pi Network ini, tujuan utama Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan dan core team adalah bagaimana Pi Network dapat menjadi alat tukar umum gitu ya pada transaksi barang dan jasa serta digunakan oleh seluruh manusia dan menjadi kebutuhan manusia sentrio lingkar bumi ya. Jadi itulah tujuan dari Pi Network, menjadi mata uang digital global. Oke? Maka dari itu sangat-sangatlah pantas kalau harganya sangat-sangat tinggi. Dan kita akan lanjutkan di sini. Dengan skema jangka panjang tersebut menjadi wajar ketika kebanyakan kalangan yang berjibaku di dunia cryptocurrency mengatakan bahwa Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan dan core team telah membuat revolusi yang dahsyat dalam dunia cryptocurrency saat ini. Ya tentu ya, sudah pasti. Dan untuk undang-undang yang ada di Indonesia ya, yang ditetapkan pemerintah, kita kan hanya bisa menggunakan mata uang rupiah dan tidak boleh menggantinya dengan uang-uang manapun tentunya ya. Namun dengan revolusi cryptocurrency Pi Network yang dia memiliki dua sisi ini, yaitu bukan hanya cryptocurrency biasa namun akan menjadi mata uang digital global, tentu Indonesia sudah memikirkan terkait hal ini. Oleh karena itulah sangat berkaitan sekali dengan apa yang akan dibangun oleh Indonesia ke depannya, yaitu membuat mata uang digital rupiah gitu ya. Jadi ke depannya tentu Pi Network walaupun tidak diterima sebagai mata uang digital di Indonesia, namun
juga bisa diterima menjadi cryptocurrency. Oke, dengan adanya mata uang digital rupiah ke depannya, tentu dari situ kita akan mempermudah kita menukar Picoin kita atau mengkonversikan Picoin kita ke mata uang rupiah yang akan segera dikeluarkan pemerintah di Indonesia ke depannya ya. Tentu berapapun nilai Picoin yang akan terjadi ke depannya, kita serahkan kepada pihak Kortim. Namun berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis, bentuklah nilai Picoin sebisa Anda. Bagaimana cara Anda menghargai nilai Picoin Anda? Maka nilai tersebutlah yang akan menjadi nilai Picoin di fase open mainnet ke depan. Jadi apakah Anda mendukung dengan nilai GCP? Nilai 314.159 US dollar ya. Kalau Anda ingin tinggi nilainya, maka dukunglah nilai tersebut. Inilah gunanya testnet ataupun mainnet tertutup ya. Enclosed mainnet ini untuk membangun utilitas ya, untuk membangun nilai Pi network ini ya. Dalam halnya yaitu melakukan P2P. Dan juga ke depannya secara kabar kita akan bisa barter dengan dengan marketplace yang sudah disediakan Pi network yang bisa kita akses melalui Pi browser ya, seperti PChainMall maupun juga marketplace lainnya ya. Tentu di situ kita akan bisa membarter Picoin. Namun saran saya, jikalau PChainMall masih saja seperti dulu, akan lebih baik kalian melakukan P2P saja secara offline, namun dengan mendukung nilai konsensus global ya. Mengapa saya sangat menyarankan ini? Karena sudah banyak yang terjadi bahwa yang melakukan barter berlebihan dengan menjual ratusan bahkan ribuan koinnya, akhirnya akunnya di-banned selama 100 tahun ya. Dari situ pun sudah ada kesimpulan bahwa Kortim sangat-sangat menghargai nilai Picoin. Tentu Kortim menganjurkan kalau orang pinter tidak perlu kata-kata ya, cukup kode aja udah paham. Menurut saya sih begitu ya. Entah kalau Anda. Jadi menurut saya dengan kesimpulan tersebut, Kortim membanned penjualan koin Pi secara besar-besaran. Itu dikarenakan Kortim menganjurkan pionas untuk menghargai nilai Picoinnya setinggi-tingginya ya. Jadi harap dimengerti ini. Oke, ini demi kalian juga. Kortim visi dan misinya demi orang biasa untuk menjadi sukses di masa depan. Jadi jangan banyak protes ya, akan lebih baik kalian ikuti saja aturannya dan selalu berdoa, selalu berpikir positif. Alhasil pekerjaan yang baik maka akan membuahkan hasil yang baik pula ya. Jadi semangat sahabat pioner semua, selalu pertahankan mining kalian, jangan kendor, jangan hiraukan nyinyiran. Itu adalah suatu hal yang biasa dan rintangan biasa dalam menuju sukses ya. Tidak ada hal yang mulus. Kalau kita ingin menuju kesuksesan besar, tentu bayarannya sangatlah mahal, yaitu kesabaran ya. Tentu kalau kita tidak sabar dan akhirnya kemakan dengan kata-kata si nyinyir, maka dari itu jalan kita menuju sukses akhirnya tersendat ya. Maka dari itu saya sering membuat konten untuk mengedukasi sahabat pioner semua agar tidak disesatkan oleh si kaum nyinyir. Oke. Dan saran saya semangat aja. Dan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.